Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini Jumat 7 Juli 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam cuplikan video saya kali ini, saya ingin menyajikan ke hadapan pemirsa di mana ada sekelompok pemuda dari wilayah Indonesia Timur yang mengklaim bahwa orang-orang di Indonesia Timur, khususnya dari Papua, dari NTT, dari Maluku, semuanya mendukung Anies Rashid Baswedan. Pertanyaan saya, sejak kapan? Karena saya secara pribadi mengetahui bahwa sampai hari ini, sampai saat ini, wilayah Indonesia Timur itu masih kuat mendukung sosok Presiden Republik Indonesia, yakni Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Karena beliaulah yang telah berjasa besar membangun Indonesia Timur. Memangnya Anies Baswedan ada buat apa untuk wilayah Indonesia Timur itu? Sehingga kalian mengklaim bahwa orang-orang Indonesia Timur itu mendukung Anies Rashid Baswedan. Tolonglah, kalau kita mau mengklaim, tunjukkan dulu bukti, sesuaikan dengan fakta dan data, baru. Jangan kita tinggal di Jakarta lalu kita mengklaim bahwa orang-orang di sana Indonesia Timur itu mendukung Anies Rashid Baswedan. Sementara kalian berada di Jakarta. Jadi agak lucu menurut saya. Tapi untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya, Papua kalau Anies Baswedan di Indonesia Timur itu sudah tidak terjebak dalam politik identitas. Nah, karena kami sudah menjaga spirit toleransi, sehingga kemudian kami tidak terjebak oleh politik identitas yang dimainkan oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Anies. Sehingga kami dari Indonesia Timur mendukung Anies secara totalitas. Dan supaya Anies bisa memimpin Indonesia dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mendukung Anies secara totalitas. Papua, NTT, Maluku dukung Pak Anies. Beta mau tanya, Papua, NTT, Maluku mana yang kalian maksud? Iya. Jangan kalian cuma bertiga saja langsung buat diri mewakili NTT, Maluku, dan Papua, bos. Lagian, kalau mau dukung Pak Anies, kenapa kalian tidak power-power di Papua, NTT, dan Maluku? Ini kalian sedang menikmati nasi bungkus di Jakarta, langsung buat diri mewakili Indonesia Timur. Lucunya lagi, kalian mengatakan bahwa kami Indonesia Timur sudah tidak terjebak dengan politik identitas. Yang menjadi pertanyaan, sejak kapan Indonesia Timur bermain politik identitas sehingga kalian mengatakan bahwa sudah tidak terjebak? Iya. Yang suka bermain politik identitas itu adalah junjungan kalian. Lalu kenapa kalian malah lemparkan ke Indonesia Timur? Atau kalian sudah buta dengan apa yang menimpa Pak Ahok? Pak Ahok itu adalah bukti hidup dari jahatnya politik identitas di Jakarta. Lalu bagaimana bisa kalian mengatakan bahwa yang suka bermain politik identitas itu adalah kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Pak Anies? Kalian jangan bermain kata-kata untuk menutup fakta yang ada, bos. Seluruh masyarakat Indonesia juga tahu dan tidak akan pernah lupa dengan jahatnya politik identitas yang menimpa Pak Ahok. Yeah. Jadi stop tipu-tipu rakyat, karena rakyat juga sudah cerdas, dan jangan bawa-bawa Indonesia Timur. Kalau kalian mau dukung Pak Anies, silakan dukung secara pribadi, tapi jangan bawa-bawa NTT, Maluku, dan Papua, karena NTT, Maluku, dan Papua bukan hanya ditempati oleh kalian bertiga saja. Dan supaya kalian tahu, meskipun kami tinggal di kampung, tapi kami juga tidak buta dengan informasi. Kami tahu kandidat mana saja yang suka bermain dalam lingkaran organisasi terlarang yang ingin merubah Pancasila. Jadi beta ingatkan pada kalian, kalau kedepannya Pancasila dirubah, maka jangan kaget kalau NTT berdiri sendiri. Karena apa? Karena NTT adalah tanah leluhur lahirnya Pancasila. Tahu bahwa di media sosial Anda sering jadi olok-olok karena rekam jejak Anda kan selalu bilang, lihat rekam jejak aja. Dan kemudian di media sosial rekam jejak Anda yang ditampilkan itu yang buruk-buruk. Saya mulai dari sumur resapan. Dulu Anda bilang bahwa ini akan merupakan solusi untuk mengurangi banjir di Jakarta. Tapi kemudian yang muncul ke permukaan kan sumur-sumur resapan yang hancur lebur, berantakan, dan merusak jalanan. Dan itu jadi bahan tertawaan. Bagaimana Anda menjelaskan soal sumur resapan yang Anda anggap sebagai solusi mengatasi banjir Jakarta ini?
sumber resapan adalah solusi, itu adalah masa depan, dan konsep Spawn City adalah konsep yang sekarang diadopsi di semua kota-kota besar dunia. This is the future. Jadi, kita bangun di Jakarta ini sumur resapan dan harus diteruskan nih program sumur resapan ini. Saya bersyukur program ini sekarang kan diteruskan. Kenapa sumur resapan ini merupakan solusi? Bahkan saya dengar di IKN ini akan digunakan juga konsep sumur resapan ini. Jadi Jakarta itu adalah kota yang penuh dengan cekungan-cekungan, Bang. Karena itu kita punya banyak tempat yang dulunya rawa. Rawa Bebek, rawa Belong, rawa Mangun. Itu semuanya adalah rawa-rawa, tempat yang rendah. Saya beri ilustrasi aja. Ya, di ITC Fatmawati dengan Jalan Fatmawati itu turun ke bawah jalan raya, itu turun ke bawah bisa sampai 1,5 meter jalannya. Nah, ketika terjadi hujan, tempat-tempat yang cekung ini selama ini pakainya parit pengantar air. Jadi antarkan airnya dipompa. Yang terjadi adalah genangannya lama sekali, baru dia turun. Kenapa? Karena harus ditarik ke tempat yang lebih tinggi. Nah, di tempat-tempat seperti itu dibangunlah sumur resapan sehingga dia turun. Dan terbukti itu mempercepat surutnya air pada saat hujan deras di tempat yang rendah. Di tempat-tempat itu dibangun. Ada dibangun 27.000. Waktu itu yang pertama kali. 27.000 lubang dibangun sumur resapan. Di tempat-tempat itu terbukti air menjadi surut cepat. Bisa ditanyakan kepada warga di sana. Oke, itu satu. Berarti ada solusinya. Yang kedua, apakah sempurna? Tidak, Bang. Apa tidak sempurna? Sebagian pelaksanaan kontraktor itu ada yang dikerjakan dengan rapi, ada yang tidak rapi. Ini kelihatan di lapangan. Kita bangun 27.000, ya kalau ketemu ada 50 yang bermasalah sangat mungkin. Nah, 50 inilah yang difoto, 50 inilah yang kira-kira ya, yang digandakan dan diramaikan. Tapi program secara umumnya itu berhasil. Ini bukan kata saya, kata warga juga yang di situ. Oke, kita sepakat naturalisasi. Tapi apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan untuk naturalisasi? Mana buktinya? Dipasang resapan, bukannya air turun. Airnya naik ke atas. Inilah bukti sumur resapan dikerjakan oleh Anies Rashid Baswedan. Susah ini bikin beginian nih. Benar-benar sangat menggiurkan. Kenapa sumur resapan air di ibu kota tetap tidak menghilangkan banjir? Salah kali rusak? Nggak tahu. Salah. Kenapa dong? Karena yang diserap bukan air, anggaran. Benar-benar. Bila pemimpin-pemimpin dari Republik ini tidak sensitif pada persoalan ini, maka persoalan ini akan secara bertahap merusak Indonesia. Teman-teman sekalian, saya beri ilustrasi. Kapak nih. Bila kapak itu dimasukkan ke dalam sebuah bukan tempurung ke panci. Aduh, Mas Anies. Panci ada di sini. Kemudian pancinya taruh di kompor, nyalakan kompornya pelan-pelan. Kataknya lompat. Oke. Air di situ asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan kapak itu akan mati. Ya ini udah tanda tangan, teken, tapi belum ada kesimpulan nih. Udah deklarasi masing-masing. Ada juga nih soal Anies nih. Anies akhirnya jadi dealer, dia bukan jadi leader tuh. Kan dia nunggu hasil dealer di hasil tukar tambah dengan partai-partai ini kan. Padahal dia sendiri terima mandat untuk menentukan cawapresnya. Kalau saya Anies, saya bilang, ya ucapkan sendiri aja wakil Anda tuh. Tapi kan nunggu koalisi, itu artinya Anda ditawan oleh koalisi itu. Padahal Anda dapat mandat dari opini publik bahwa Anda tentukan sendiri. Kalau Jadi mestinya kalau belum putus di 3 partai, capres memutuskan aja secara sepihak. iya, diputusin aja. Dia fait accompli. Jadi siapa? Anies yang mutusin. Memang ada klausul mandatnya dari piagam itu ada Yang diteken diserahkan atau Iya. dibicarakan dengan capres. Ya, itu artinya Anies sebetulnya
bukan presiden, dia menunggu presiden sesungguhnya yang sebenarnya calon wakil presiden ini presiden sesungguhnya kan? Kan itu. Jadi Anies petugas partai juga dong? Iya, dia Anies. Jadi partai-partai ini bilang Anda memang calon presiden, tapi Anda tunggu kita ya. Loh, Kita di piagama dibilang calon wakil presiden diserahkan kepada Pak Anies kok. itu formalnya begitu, tetapi material. Tapi dibicarakan kok. Suruh tunggu. Tapi dibilang dibicarakan, dibicarakan. Iya itu. Jadi Anies kalau dia leader, dia bilang saya diberi mandat oleh opini publik untuk menentukan calon wakil presiden saya. Bahkan opini publik artinya karena Nasnya udah bilang Anda tentukan sendiri, koalisi bilang maka saya ambil alih itu. Sehingga orang tahu bahwa Anies apapun resikonya dia sudah ucapkan. Yang saya inginkan adalah si ini tuh. Jadi diletuskan sebagai pernyataan ke publik gitu ya. Dia ke publik, biarin yang paling di partai-partai ini kan. Kalau nggak mau udah terserah publik lihat bahwa ternyata partai-partai yang dukung saya itu adalah calon juga tuh. Tapi kan partai-partai bisa bilang, wah kalau begitu masa kita dipaksa gak jadi deh. Kita Ya bisa aja bilang kalau begitu saya mundur. Kenapa enggak? Jadi moral itu yang nggak ada juga pada Anies tuh. Oh, jadi artinya piagam Anies nggak punya moral. Partai itu seperti super smart kepada Anies ya, untuk memilih dan menentukan sikap dan menjadi alat bargain bagi ketiga partai ini. Maksudnya tapi akhirnya jadi supermi doang kan. Nah, apa yang bikin super smart kepada Anies ini nggak dipakai, nggak jadi supermi? Karena Anies kan ada mental leader. Anies kan jadi dealer. Pidatonya bagus. Ya itu ya, pidato. Karena lebih bagus daripada Rocky, Ya, pidatonya lebih santun. Ya memang lebih santun, tapi seorang leader juga selalu berupaya santun. Padahal kita butuh leader. Jadi kita mau ada affirmative action dari Anies itu buat mengatakan. Apakah masih ingat di tahun itu, tahun 2004, PKS adalah partai yang pertama kali bergabung dalam koalisi untuk mencalonkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Yudhoyono. Presiden RI 2004. Bukan, putar ulang. Korek telingamu, putar ulang. Untuk mencalonkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Putar ulang. Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono. Hati-hati juga berbicara. Yudhoyono. Bukan. Betapa Anda menginginkan demokrasi, tapi Anda melawan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Kalau mau bicara, berada di sini dengarkan percakapan. Anda melawan. Begini Pak Anies, Pak Riza, kami tahu dengan jelas bahwa hari ini hari terakhir Bapak perhelatan di dalam adalah perhelatan perpisahan, kami juga tahu itu. Tapi yang kami mau adalah, kami mau ada komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan berbagai permasalahan DKI Jakarta. Betul. Karenanya, yang masalah itu bukan hanya cuma penggusuran ya Pak, permasalahan lainnya. Karenanya hari ini kami datang di hari terakhir Bapak. Nggak ada otak. Di hari terakhir Bapak. Kami minta Bapak untuk menyatakan dalam sebuah surat pernyataan bahwa Bapak berjanji akan terus mengawal permasalahan yang terjadi di Jakarta. Termasuk juga, kami tahu kemudian mana. Kami tahu tanggal 17 Bapak akan transisi jabatan dengan Pak Heru. Kami mau Bapak membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala permasalahan di DKI Jakarta akan diselesaikan. Dan kemudian Bapak bertanggung jawab untuk menyampaikan dan mentransisi itu pula kepada Pak Heru. Maka silakan dibaca surat pernyataannya Pak, dan kemudian diisi di tanda tangan. Silakan Anies dan Pak Riza, ngomong. Dan oh ya, satu lagi kami minta dikoordinasikan, mungkin bukan ke Pak Anies dan Pak Riza, dikoordinasikan dengan bagian Pemprov yang lain agar DPRD, perwakilan DPRD datang mewakili kami, karena biar bagaimanapun pasca Pak Anies dan Pak Riza selesai hari ini terakhir tanggal 12 terakhir, mereka masih punya tanggung jawab terhadap rakyat. Mereka yang dipilih langsung, DPRD yang dipilih langsung. Dan kami minta perwakilan DPRD untuk datang ke sini dan
Habis Pak nih, mau dibaca Pak. Nasionalis bola praktis. Ini dari proses itu masih jalan. Ya. Biarkan itu tuntas. Biarkan itu tuntas. Dan kami yakin, insya Allah Kemdagri pun akan mendengar percakapan ini. Ini semua media menyaksikan itu. Dan itu sudah diputuskan. Yang memutuskan adalah Pemprov DKI Jakarta. Di sana adalah proses fasilitasi yang substansinya sebenarnya memastikan sinkron dengan semua ketentuan yang ada. Itu substansi. Bapak mendukung kita nggak Pak? Bukan mendukung kita, saya sudah melakukan itu lama sebelum ada demo di sini. Oke? Masa? Saya semuanya. Nah, yang kedua, saya ingin tanya kepada Anda. Anda menghormati hak orang itu untuk bersikap. Tentu, hargai hormat hak saya juga untuk bersikap. Boleh tidak saya memaksakan Anda untuk melakukan sesuatu? Boleh tidak? Tidak boleh. Saya tanya ulang. Boleh tidak saya memaksakan itu kepada Anda? Itu Pak. Hak yang diambil oleh individu tidak boleh. Tapi bahwa tanggung jawab sebagai seorang pejabat publik terhadap rakyat waktu tanggung jawab pribadi. Iya. Untuk seseorang menandatangani sesuatu, Anda tidak lagi menghargai hak politik orang lain. Anda tidak lagi demokratis. Anda tidak lagi demokratis. Anda tidak berbicara kepada seseorang. Bayangkan sebagai Anda, ada orang datang kepada Anda. Saya beri selembar kertas, tanda tangani. Bukan, betapa Anda menginginkan demokrasi, tapi Anda melawan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Pada saat saya bicara, saya dengarkan. Kalau kita di sini mempertanyakan aktivitasnya, Anda mendengarkan. tanggung jawab ya. Dan ketika seseorang datang ke saya meminta saya untuk menandatangani sesuatu yang belum pernah dipelajari, maka saya ketika bertanda tangan itu atas nama seluruh rakyat Jakarta, atas seluruh amanat. Katanya udah pernah ngurusin Pak. Kalau Bapak katanya udah melakukan pengusuran, kenapa pengusuran digusur Pak? Sebagai bukti bapak-bapak bertanggung jawab saja. Tanpa dipelajari, nah, di sini bedanya. Kalau mau bicara, berada di sini dengarkan percakapan. Ini di dalam Oke, kita dengarkan silakan. Teman-teman nih. Ini contoh nih. Anies, permintaan kita semua di sini Pak, jangan ada tanah yang digusur di Jakarta, udah. Ini, ketika Anda berbicara tidak satu pun orang di sini yang mengomentari, yang menyoraki, Itu tadi Pak. Kita masuk di sini Bapak jarang datang. Iya. Ayo Pak ikut ke pancoran Pak. Ya, Pak, serang. Aman, kondusif Pak, kawan-kawan dulu. Oke, Pak, majukan dulu. Anda majukan. Begini teman-teman, ketika seorang yang benar menandatangani sesuatu, itu bukan cuma dibaca 5 menit, 10 menit. Itu dipelajari, ada prosesnya. Dari bertanggung jawab. Teman-teman, intinya adalah saya tidak akan merendahkan tanda tangan gubernur untuk menandatangani sesuatu yang tanpa dipelajari. Hormati itu. Anda harus menghormati itu. Sebagai
bagaimana juga kita hormati. Cukup sampai di sini teman-teman. Cukup sampai di sini. Ini saya bawa. Pasti dicabut ya Pak. Saya bawa. Tapi saya tidak mau tanda tangan. Saya butuh kepastian Pak. Saya bawa. Sekarang di sini kau sudah lihat, bukan netral. Sudah tahu. Maka siapa akan mempelajari itu dan melakukan pengajaran itu sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab terhadap warganya. Bapak investor apa rakyat? Anda bisa dapat menandatangani itu sebagai seorang pribadi. Tapi Apa lagi? disebutkan bahwa persetujuan atau dorongan yang berusaha bakal lakukan itu dilakukan atas tanggung jawab terhadap warganya. Intinya adalah ini saya bawa, ini saya pelajari. Oke, Anda memiliki hak untuk Bapak Anies, memiliki hak untuk menilai dan memutuskan. Anda tidak boleh memaksakan, sebagaimana saya juga tidak boleh memaksakan. loh, tidak memaksakan bagaimana sementara Anda adalah pejabat publik. Coba Anda lihat di sini. Oke, siapa yang memegang prinsip demokrasi dan siapa yang tidak memegang prinsip demokrasi. Anda jangan kemudian menjadi pihak yang biasa memaksakan. Anda mengintai bentar, Anda kalau pegang mikrofon moderator, kalau tidak pegang mikrofon, iya, saya moderator. Jika politiknya ya Bapak bagaimana dapat mengatakan? Udah, cukup. bahwa ini adalah satu tindakan pemaksaan. Sedangkan perjuangan penolakan Facebook ini sudah dilakukan berbulan-bulan yang lalu. Berbulan-bulan yang lalu untuk mempelajari bahwa Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama, kita sudah menyaksikan bersama-sama banyak hal yang kita temukan di sana. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi dapat menyadarkan kita bahwa sosok dari Bapak Anies Rashid Baswedan ini memang benar-benar agak, ya, pemirsa bisa menilai sendirilah. Kok bisa ya? Saya secara pribadi ketika melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan ini, padahal itu suara rakyat yang memaksa dia agar jangan ada penggusuran itu. Tetapi Anies Rashid Baswedan menjawab bahwa jangan memaksa saya. Bagaimana tidak memaksa sementara itu adalah keputusan Anda dan Anda lakukan. Hati-hati ketika kita melihat figur pemimpin yang seperti ini, jangan sampai terjadi di NKRI ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap juga bahwa di pemilu 2024 ini kita semua bisa menentukan pilihan kita dari jauh-jauh hari. Semakin kesini, semakin memanas situasi politik, sehingga para pemirsa sekalian pun harus berpikir lebih kritis, lebih bijak. Hati-hati jangan sampai kita terprovokasi dengan janji manis, dengan uang, dan lain-lain sebagainya. Semoga saja kita tetap konsisten, tetap menjadikan pribadi kita yang mencintai negara ini, tetap mengedepankan bahwa negara ini butuh orang-orang yang pemberani, orang-orang yang mau bekerja keras, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak licik untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo adalah panutan kita, adalah contoh kita. Semoga saja kita bisa menentukan pilihan kita di tahun 2024 itu benar-benar adalah legasi sebagai penerus Bapak Presiden Jokowi. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.